Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eri Yesika Sumarno dengan NIM 432210132, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia, di mana video ini akan membahas mengenai masalah kondisi perekonomian Indonesia. Yuk disimak videonya. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik pembahasan. Di sini terdapat 5 topik pembahasan yang akan saya bahas mengenai masalah kondisi perekonomian Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah dan UMKM sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahnya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerah dan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan harus tetap berada dalam ruang lingkup kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tujuan kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Hal tersebut memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Sekarang kita akan membahas mengenai konsep UMKM. Konsep UMKM dapat ditinjau dari beberapa pendekatan seperti aset, omset, atau pendekatan tenaga kerja. Umumnya, UMKM dikenal sebagai perusahaan atau usaha yang dimiliki dan dikelola seseorang atau kelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Selanjutnya di sini akan dibahas mengenai konsep UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, yaitu ada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik yang memenuhi kriteria usaha mikro, yaitu memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian ada usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang memenuhi kriteria usaha kecil yang itu memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian ada usaha menengah. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang memenuhi kriteria usaha menengah, yaitu memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan kebijakan pemerintah mengenai UMKM. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UMKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Dalam upaya pembangunan ekonomi rakyat, usaha mikro kecil dan menengah pada saat ini telah dijadikan sebagai sarana kebijakan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan karena banyak peran penting yang dapat diberikan oleh keberadaan UMKM di Indonesia, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, dan arus urbanisasi berlebih. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik kedua, yaitu permasalahan akibat dari otonomi daerah dan UMKM, serta kebijakan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Di sini terdapat 6 permasalahan yang timbul akibat dari otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, yaitu adanya eksploitasi pendapatan daerah. Yang kedua, adanya penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Yang ketiga, yaitu kondisi SDM aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian yang keempat, ada pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Yang kelima, adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Dan yang terakhir, adanya korupsi di daerah. Selanjutnya di sini akan dibahas mengenai kebijakan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah otonomi daerah. Di sini ada kebijakan untuk permasalahan adanya eksploitasi pendapatan daerah. Kemudian ada kebijakan untuk pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap.
Kemudian ada kebijakan untuk penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Selanjutnya di sini ada 3 kebijakan lagi, yaitu kebijakan untuk mengatasi masalah kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian di sini ada kebijakan untuk permasalahan mengenai korupsi di daerah, dan yang terakhir ada kebijakan untuk permasalahan mengenai adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai permasalahan yang timbul akibat dari UMKM di Indonesia, yaitu ada 6 permasalahan. Yang pertama, kurangnya SDM yang berkualitas, kemudian sumber daya modal yang kurang, infrastruktur yang tidak memadai, sulitnya memperoleh bahan baku, lemahnya pengembangan usaha, sulitnya memperoleh izin usaha, dan yang terakhir adalah iklim investasi dan usaha yang kurang kondusif. Selanjutnya di sini akan dibahas mengenai kebijakan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah UMKM. Di sini ada 2 kebijakan. Yang pertama, ada kebijakan mengenai penguatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif. Kemudian yang kedua ada kebijakan mengenai penguatan kemampuan wirausahawan. Selanjutnya di sini terdapat 2 kebijakan lagi. Yang pertama ada kebijakan mengenai penguatan sektor keuangan untuk pembiayaan, dan yang kedua ada kebijakan mengenai kemudahan dalam pemberian perizinan badan hukum dan hak paten. Selanjutnya di sini juga masih membahas mengenai kebijakan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah UMKM, yaitu ada kebijakan berupa pemberian fasilitas pemasaran dan juga ada kebijakan berupa penyediaan bahan baku. Masih dalam pembahasan yang sama mengenai kebijakan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah UMKM, yaitu ada kebijakan berupa pemberian pendampingan atau penyuluhan dan bimbingan, dan yang kedua ada kebijakan berupa pengembangan infrastruktur. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik yang ketiga, yaitu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pembangunan struktural di Indonesia tersebut, yaitu ada melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting, dan ada menjaga ketahanan, kelangsungan, dan mempercepat pemulihan ekonomi. Selanjutnya di sini ada kebijakan fiskal lainnya, yaitu berupa menjaga momentum reformasi struktural dan menjaga pelaksanaan APBN 2022 tetap berjalan optimal. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik yang keempat, yaitu hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi sangat erat hubungannya dengan percepatan pembangunan. Peran Indonesia pada era globalisasi dalam bidang ekonomi adalah bekerja sama dalam perdagangan internasional, di mana perdagangan internasional inilah yang memberikan manfaat bagi negara Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara, dapat mengenalkan produknya di pasar global, membuka lapangan pekerjaan dan memperluas produksi sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan di Indonesia. Dilihat dari aspek ekonomi, globalisasi telah mendorong terjadinya liberalisasi perdagangan barang, jasa layanan, dan komoditi lain sehingga memberi peluang kepada Indonesia untuk ikut bersaing merebut pasar perdagangan luar negeri terutama hasil pertanian, hasil laut, tekstil, dan batu tambang. Dengan demikian, hadirnya globalisasi ekonomi yang menimbulkan Indonesia ikut bekerja sama dalam perdagangan internasional ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi sekaligus memacu percepatan pembangunan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik yang kelima, yaitu mengidentifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan solusinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai tantangan dan hambatan di masa depan dalam menghadapi persaingan global. Yang pertama, ada tantangan bagaimana meningkatkan daya saing bangsa agar mampu menghasilkan karya-karya bermutu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian yang kedua, munculnya kolonialisme baru di bidang iptek dan ekonomi menggantikan kolonialisme politik, di mana kolonialisme saat ini tidak lagi berupa fisik tetapi dalam bentuk informasi. Yang ketiga, ada tantangan dalam meningkatkan nilai tambah, seperti peningkatan berupa produktivitas dan melakukan pemerataan ekonomi. Kemudian yang keempat, ada tantangan dalam melakukan pengkajian komprehensif terhadap transformasi masyarakat agraris ke masyarakat yang industri yang menguasai teknologi dan informasi, implikasinya terhadap pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai solusi dalam persaingan global. Ada 3 solusi. Yang pertama,
Menyiapkan SDM yang mampu dan siap berpartisipasi serta menguasai kemampuan problem solving atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh setiap generasi, salah satunya dengan ilmu kewirausahaan. Kemudian yang kedua, sadar akan pentingnya pendidikan dan selalu meningkatkan kualitas dan daya saing diri sebagai sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dalam ruang lingkup global. Dan yang ketiga, setiap individu harus mampu mendayagunakan segala potensi dirinya dan sumber daya yang ada di sekitarnya dengan menumbuh kembangkan jiwa wirausaha yang ada di dalam diri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai masalah kondisi perekonomian Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Sekian dan terima kasih.